Wenas. Kali ini catatan ringan dari Bro Yosef Herman Wenas yang berjudul Mesin Partai dan Fantasi Netizen. Begini, Megawati Soekarno Putri di depan rumahnya pasang papan, mohon maaf tidak ada open house. Ini karena Presiden Jokowi sudah sejak Maret 2022 lalu melarang para pejabatnya mengadakan bukber atau buka bersama selama Ramadan dan melakukan open house di saat Lebaran. Jokowi sendiri kemudian berlebaran di Jogja. Bukber selama Ramadan memang tidak ada pelanggaran oleh para pejabat. Tetapi kenapa arahan open house pada saat Idul Fitri dilanggar oleh Pak Jokowi dan Megawati khusus untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Itu pertanyaannya. Dan hanya untuk satu orang ini saja. Nah, Bro Yosef mengamati, pertama, kunjungan Jokowi Prabowo di Madura. Yang kedua, safari politik Puan di Jawa Tengah antara Maret-April lalu. Yang ketiga, pertemuan 3 ketua parpol dan wali kota Gibran Rakabuming di Solo, plus Sekjen Gerindra. Yang keempat, silaturahmi Prabowo ke Jawa Timur, sowan beberapa kiai dan gubernur Khofifah. Setelah dia sowan ke Gedung Agung dan Teguh Umar 27. Di Dapil Jateng 5, Puan itu ratu tak terkalahkan. Bahkan dia jadi juara peraih suara tertinggi dalam pemilu legislatif selama 2 kali berturut-turut. DPP atau bilangan pembagi pemilih di Dapil Jateng 5 sekitar 240.000 suara. Sedangkan Puan bisa memperoleh 420.000 suara. Sahabat, Dapil Jateng 5 meliputi Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, dan kemenangan 86,5 suara Gibran di Solo, selain jelas karena Jokowi efek, adalah juga karena Puan efek. Sekarang, Prabowo telah diminta untuk juga mengonsolidasikan kembali basis-basis kiai kampung, ini untuk meminjam istilah dari Gus Dur dulu, di Jawa Timur yang dimilikinya. Diminta oleh siapa? Ya tidak usah disebutkan. Kesimpulannya begini, semakin nampak suatu pola konsolidasi di basis-basis tradisional banteng di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mulai melibatkan figur sentral Garuda, ini lambangnya Gerindra. Ingat, Ganjar Pranowo, Taj Yassin Maimun versus Sudirman Said, Ida Fauziah itu awalnya diperkirakan akan menang landslide di atas 70% suara. Faktanya, perolehan suara Ganjar Taj Yassin sebanyak 10,1 juta suara atau 58,8% versus Sudirman Said dan Ida 7,1 juta suara atau 41,2%. Sahabat, manuver-manuver di basis-basis ceruk atau niche market yang dimainkan oleh parpol pendukung Sudirman Ida bahkan bisa mengalahkan Ganjar Taj Yassin di lumbung suara banteng seperti Purbalingga. Ini adalah hasil kerja mesin partai di lapangan, bukan kerja para netizen di kamar mereka sambil onani dengan fantasi politik masing-masing. Mustahil kerja di dunia maya tanpa kerja-kerja teritorial kalau mau menang suatu pemilu. Dan Jawa adalah kunci kemenangan. Demikian catatan ringan dari Bro Yosef Herman Wenas, mesin partai versus fantasi netizen. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.